Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah pertemuan yang ke-12 yang cukup cerah. Semakin bersemangat karena ini adalah sudah hampir di pertemuan terakhir, ya. Maka bagi kalian saya ingatkan yang mungkin mau memperbaiki presensinya, karena saya sudah janji di pertemuan ke-12 untuk menghubungi saya via Japri ya, nanti mungkin ada tugas yang kalian harus kerjakan pengganti presensi yang hilang ya. Oke, sebelum kita mulai di pagi yang cerah ini, kita bersyukur atas karunia kesehatan yang sudah diberikan sehingga kita pagi ini tetap fit, tetap bisa fokus mengikuti perkuliahan pagi ini. Maka kita syukurin dengan berdoa, dan kita juga berdoa semoga perkuliahan pagi ini berjalan lancar, tidak ada kendala, dan yang lebih penting lagi adalah apa yang kita pelajari pagi ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu bermanfaat itu bisa menjadi bekal kalian nanti setelah kalian lulus kuliah, ya, saat meniti kehidupan. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa boleh dicukupkan. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya bilang tadi, pertemuan hari ini saya bagi dua babak mungkin ya, jadi saya bagi menjadi 3 gitu ya. Sepertiga kita belajar debat, dan 2/3 adalah kalian praktek presentasi ya. Praktek presentasi memang tidak sempurna karena modelnya online ini ya. Tapi kalau mau monggo ya, silakan, misalnya kameranya dihadapkan atau bagaimana, kalian bisa kelihatan seperti berdiri gitu, monggo bisa disaksikan teman yang lain kan, seakan-akan kalian presentasi. Atau kalau enggak ya mungkin duduk ya, kameranya on, supaya kita bisa belajar bagaimana kalian presentasi. Ingat sekali lagi, ilmu ini sangat penting sekali ya, makanya diberikan sejak awal supaya kalian nanti ketika kuliah dan nanti ketika lulus kuliah benar-benar bisa memanfaatkan skill presentasi itu ya. Nah, ini yang kurang sebenarnya ya, karena biasanya normalnya kalau saya setiap offline itu di ujung, kalau kuliah public speaking ini setiap ujung kuliah mesti ada yang tak minta presentasi ya, supaya latihan ya. Tapi karena kemarin karena online ini jadi waktunya terbatas ya. Oke, saya harap nanti mungkin semuanya bisa, maka saya minta waktu 5 menit cukup aja ya. Kalau misalnya belum selesai ya nggak apa-apa ya. Pokoknya mungkin 5 menit supaya semuanya kebagian. Oke, kita masukin bagian yang pertama ya, ini adalah debat. Namun mungkin seperti kebiasaan saya, sebelum saya mulai mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan sebelumnya. Kali lagi saya ingatkan, untuk yang presensinya yang mungkin kurang ya, presensinya yang kurang ya, kalian saya beri kesempatan untuk mungkin mengerjakan tugas ya, pengganti presensi. Silakan kalian japri ya, jangan di grup ya, silakan japri ke saya, nanti saya beri tugasnya seperti apa ya. Ini hanya win-win solution-nya ya. Sebenarnya saya kepinginnya kalian nggak boleh buat itu ya, pinginnya adalah kalian adalah tetap kuliah, karena pada dasarnya kuliah itu ya di pertemuan ini, dapat ilmunya di situ ya. Tapi siapa tahu mungkin kalian tidak bisa mengikuti kuliah karena mungkin ada sesuatu yang sangat-sangat di luar kontrol ya, bos major. Oke, kita lanjutkan tentang debat ya. Kenapa sih oh ya, ini karena kita memang bukan mungkin seorang tokoh politik ya, tapi memang di pertemuan sebelum UTS kita memang belajar seakan-akan seperti tokoh politik, sebagai seorang motivator, seperti memang pembicara ya. Tapi setelah UTS ini saya lebih fokus kalian presentasi ya, karena mungkin kalian tidak akan ke situ, tetapi kalau presentasi pasti ya, apalagi ketika sekarang ini dengan mengerjakan tugas, kadang-kadang harus diminta sama dosen untuk melakukan presentasi. Nanti kalian pun misalnya bekerja, mencari klien juga presentasi.
Kalian misalnya mengerjakan sesuatu pun di dalam perusahaan pun juga harus kadang presentasi. Jadi presentasi penting. Namun di dalam presentasi kadang-kadang terjadi seperti debat, di mana apa yang kalian presentasikan itu mungkin disanggah. Nah, ini bagaimana ya? Bagaimana kita ini? Jadi materi hari ini adalah tentang debat ya, tapi debat terkait dengan presentasi kita. Kenapa presentasi dan debat itu penting ya? Nah, ini maksudnya kenapa itu penting, karena kita bisa menjelaskan maksud dan tujuan dengan alasan yang logis dan cara persuasif, tapi tetap menghargai perbedaan pendapat ya. Ketika kalian menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan sesuatu ya, ketika kalian menyampaikan presentasi, bisa saja yang mendengar itu tidak setuju, apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Misalnya contoh, kalian diminta untuk bikin logo ya, kalian sudah bikin logo sebagus mungkin, kalian sudah mempersiapkan, mungkin bikin selama sekitar 1 minggu ya. Ketika kalian presentasi terus kemudian kalian menjelaskan kenapa dibikin logo seperti ini, kenapa warnanya seperti ini, bisa saja klien tidak setuju ya. Nah, tentu ini kalian harus dalam tanda petik debat ya. Nah, dalam tanda petik bukan, wah saya nggak suka desainmu jelek bla 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 bla, oh pak ini nggak kerja nggak benar, sudah saya bayar mahal kayak gini. Nah, kalau kamu cuma diem aja ya berarti kamu mungkin kan membenarkan, tapi kita nggak berarti ngengkel ya. Kalau memang sesuatu yang sifatnya seperti memancing kayak gitu ya, mungkin kalian harus sabar. Tapi kalau masukannya tadi itu misalnya bisa kita bantah gitu ya, ini apa logo ini kayaknya adalah nyontoh dari logonya ini gitu. Nah, ini mungkin kalau memang logonya nyontoh ya gimana lagi ya, kalian diam ya. Tapi kalau misalnya logonya enggak, mungkin kalian bisa membantahnya. Oh ini ya Pak ya, maksudnya Bapak logo perusahaan ini Pak, nah ini logo kita kayak gini. Nah, ada bedanya enggak? Ada samanya enggak gitu. Nah, kan lebih enak seperti itu ya. Oke, kita masuk di presentasi dulu. Presentasi adalah mentransfer informasi antara presenter dan audiens melalui komunikasi aktif dan terpadu ya. Jadi ada suara, ada bahasa tubuh, ada visual. Makanya di kuliah online ini saya ngajak public speaking ini agak berat ya, karena coba sih saya lihat di Google Meet loh, ini nggak ada yang menyala, nggak ada on cam ini ya. Bagaimana misalnya seperti itu, apalagi nanti kalian presentasi, mungkin presentasinya sambil duduk, ini kan repot juga misalnya. Padahal sebenarnya bahasa tubuh ya, mimik, intonasi ya, termasuk tangan ya, semuanya ya, termasuk mungkin kaki ya, ini juga adalah merupakan komunikasi juga ya. Jadi presentasi itu adalah menyampaikan informasi ya, terus kemudian yang didukung ya, didukung dengan semuanya ya, yaitu adalah suara, tapi juga mungkin bahasa tubuh, body language ya, dan visual PowerPoint. Oke, manfaat memiliki skill presentasi ya. Mungkin saya ulang ya, kemarin kan sudah saya sampaikan juga. Manfaat kemampuan melakukan presentasi ya. Yang pertama, dengan kalian memiliki skill presentasi kan lebih percaya diri ya. Ini yang pernah saya sampaikan kemarin kalau nggak salah, ada kakak kelas kalian yang jadi staf saya ya, kemudian ketika mereka mendapat pekerjaan dari saya, terus kemudian saya minta untuk presentasi ke hadapan klien, nggak mau ini. Bahkan dia ngomong, Mas Yusuf, saya lebih baik diberi pekerjaan lagi daripada disuruh presentasi. Kalau saya ya mending presentasi selesai ya, pekerjaan bisa 2-3 hari baru selesai ya gitu. Ini karena dengan tidak memiliki presentasi ini nggak percaya diri, nggak berani ya. Jadi dengan memiliki kemampuan presentasi kita lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi lebih spesial ya, menjadi lebih spesial seperti yang pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Saya pernah kerja di perusahaan, terus kemudian ada orang asing ya di situ sebagai konsultan. Nah, konsultan ini ketika kita meeting ya, ketika meeting dimintai masing-masing untuk menyampaikan pendapat ya, ide dan macam-macam. Si orang asing ini begitu bagus presentasinya. Jadi kelihatan menonjol. Jadi oh ya, kemudian akhirnya kita dalam hati ya wajar ya dia mungkin jadi mungkin dapat gaji lebih tinggi atau apa kan.
Aneh sebenarnya, karena bisa saja mungkin skillnya sama dengan kita, tapi karena dia bisa lebih presentasi, jadi kelihatan lebih menonjol, lebih berkelas, lebih naik apa ya, lebih tinggi. Dan karena lebih berkelas, lebih tinggi itu gajinya lebih tinggi. Padahal sebenarnya skillnya mungkin biasa aja, sama lah, bukan biasa, sama dengan kita. Bahkan mungkin kita lebih bagus, tetapi kita tidak bisa presentasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah dengan memiliki kemampuan presentasi ini, keterampilan presentasi ini, kita lebih mudah memahami lawan bicara, ya. Karena di dalam presentasi ini kita ya harus seperti yang kita sudah pelajari selama 1 semester ini, belajar memiliki keterampilan komunikasi, ya, semuanya. Sehingga dengan keterampilan yang kita miliki itu, maka kita bisa lebih memahami orang lain ketika kita berkomunikasi itu. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat, ya, dengan memiliki kemampuan presentasi itu adalah kita bisa meningkatkan pengetahuan. Bapak Yusuf, kok bisa? Iya, ya. Contoh misal begini, misalnya contoh, misalnya gampang aja, ketika saya disuruh untuk memberi presentasi tentang sesuatu, misalnya katakanlah misal tentang bahaya sampah misalnya, ya, maka tidak mau saya harus belajar harus belajar, ya. Jadi ketika saya harus menyampaikan sesuatu, saya harus belajar, baru setelah menyampaikan sesuatu kemudian saya wujudkan di dalam presentasi saya. Jadi presentasi itu sebenarnya bagian kecil dari pengetahuan yang saya miliki. Maka kalau kita memiliki kemampuan presentasi, maka kita punya pengetahuan yang luas, ya. Contoh kalau saya dulu itu sering memberikan training, kadang-kadang temanya ganti-ganti. Lah ini terpaksa saya harus belajar terus, ya. Ini menjadi wawasan yang lebih luas, karena yang melakukan presentasi pasti pengetahuannya harus lebih banyak lagi. Nah, kalau kemudian presentasinya pengetahuannya kurang, kemudian kita melakukan presentasi, ya tentu yang dipresentasikan sangat sedikit, karena presentasi itu mesti bagian, ya, bagian dari pengetahuan kita. Ya, nggak mungkin presentasi kita lebih besar daripada pengetahuan kita. Kalau pengetahuan kita sedikit, presentasi kita pasti sedikit, ya. Dan itu juga nanti akan terpatahkan atau dibantah sama audiens kita. Maka kita harus belajar lebih banyak. Kemudian dengan memiliki skill presentasi ini, kita bisa mudah bersosialisasi, ya, mudah berorganisasi, mudah bergaul, ya, memiliki banyak teman, ya. Coba kalian perhatikan orang-orang yang pintar keterampilan komunikasi, lebih banyak teman. Contoh, ya, di dalam sejarah Republik Indonesia, ada 2 tokoh yang sama-sama pintar, yang sama-sama idealis, yang sama-sama berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berteman sejak muda, yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, ya, Pak Karno atau Bung Karno dan Bung Hatta. Ini mereka sudah berteman sejak kecil, ya, dan sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sama, ini pengetahuannya sama. Tapi kelak Presiden Soekarno ini yang lebih lebih menonjol, karena dia yang lebih pintar presentasi, ya, dibanding Bung Karno, ya, Bung Hatta, ya. Bung Karno lebih mudah melakukan presentasi, bahkan seorang public speaker, ya, kalau istilah kita sekarang. Muhammad Hatta ini nggak terlalu. Maka Presiden Soekarno ini yang kemudian lebih mudah bergaul, lebih punya banyak teman, bahkan kemudian lebih bertahan lama, ya, di dalam kekuasaannya. Wakil Presiden Bung Hatta ini tahun berapa sudah mundur dari pemerintahan, ya. Jadi kalau kita memiliki kemampuan presentasi, ya, ini akan lebih enak, ya. Saya kalau perhatikan orang-orang yang banyak temennya ini biasanya pintar melakukan presentasi. Kalau mungkin bahasa kasarnya itu, bahasa gaulnya itu pintar ngomong. Pintar ngomong, pintar cerita, pintar ngedabrus. Kalau itu yang pengertian negatifnya, maksudnya pintar ngomong, pintar banyol, ya, banyak orang seneng, ya, karena kadang orang-orang itu nggak tahu apa yang diomongkan, nggak bisa banyol. Jadi kalau bisa presentasi, bisa menyampaikan sesuatu dengan mudah, ditambahin humor. Hari ini sebenarnya saya mau menyampaikan tentang humor, ya, tapi ini kayaknya lebih penting, ya, karena saya minta kalian presentasi, kemungkinan nanti ada debat, maka saya masukkan debat. Mungkin di pertemuan berikutnya saya memasukkan unsur humor, ya, dalam presentasi kita. Ini penting juga. Tips presentasi adalah kebenaran data,
Tentu yang disampaikan ini kalau bisa sesuatu yang bermanfaat, yang berguna dan benar ya, bukan fiksi, bukan koro, apa koro itu bohong ya, fiktif, hoax itu. Kemudian berikutnya adalah ketika kita presentasi, cobalah untuk menatap mata ya, menatap mata audiens ya. Jangan melihat ke atas langit-langit atau melihat lantai ya karena malu ya. Ya memang mungkin awalnya, tapi cobalah dipaksakan. Nanti lama-lama ya terbiasa. Kemudian juga adalah ketika kalian presentasi, kalau bisa menggunakan tubuh kita ya, body language kita ya, entah tangan, entah muka, entah mimik, entah tubuh yang bergerak, nggak hanya cuma diem di meja gitu ya, tetapi berdiri sekali-sekali, kemudian berjalan sekali-sekali, kembali lagi ke duduk. Nah, pokoknya ini gunakan, tapi nggak monoton ya, maksudnya dari berjalan dari kiri terus kemudian tengah kanan ya nggak, terserah ya, bisa kadang-kadang mungkin ke belakang gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kalian harus berbicaranya jelas ya. Jelas di sini adalah pronunciation-nya ya, gitu. Nggak ada, kalau bahasa Jawanya itu besosolen, gagap-gagap gitu ya, jelas ya. Karena nanti kalau jelas, orang ketika mendengarkan informasinya jelas ya. Misalnya kata-katanya tegap atau gagap ya gitu, misalnya tegap atau gagap, masih mungkin beda tuh sama itu, tapi mungkin ada yang beda cuma satu huruf, misalnya apa, bisa sama kisah misalnya kan. Oh ya, gimana tadi ngomongnya apa, bisa atau ngomongnya kisah gitu ya. Nah ini ya, ini apa namanya ya, ini kadang-kadang kalau misalnya kita nggak jelas itu ya, kadang-kadang saya juga begitu ya, mengikuti sebuah kayak pengajian gitu, kadang-kadang saya bingung, Ustaznya ini ngomong apa ya, karena bisa saja mungkin ngomongnya terlalu pelan ya, sehingga kita dengarnya itu salah gitu. Ini harusnya kalau memang sebagai presenter harusnya jelas ya, tidak harus keras tapi suaranya itu jelas ya, bersih ya, jernih, yang ditangkap itu kata perkataannya itu bisa langsung dipahami. Kemudian adalah berikutnya adalah ini yang susah sebenarnya ya, time management ya. Yang terjadi bisa saja itu adalah kekurangan ya, waktunya diberi 30 menit, presentasinya baru separuh sudah habis 30 menit. Ini berarti nggak bisa melakukan time management ya. Atau sebaliknya, di waktu 30 menit 15 menit selesai ya, kayak gitu. Jadi ini juga harus latihan ya. Dulu saya benar-benar latihan ya, istilah namanya simulasi. Diberi waktu 30 menit ya, ngomong 30 menit. Kalau misalnya kurang ya, maksudnya waktunya kurang, berarti PowerPoint-nya saya tambah frame-nya. Tapi kalau waktunya kelebihan ya, jadi waktunya habis, saya masih banyak materi yang harus saya sampaikan, berarti saya kurangin ya, jadi mungkin lebih fokus di mananya ya. Time management ini perlu apa namanya, perlu latihan, dan yang lebih penting adalah coba ada apa itu, ada jam ya. Kalau kita ngomong di kelas gitu mungkin masih paham, di masjid itu mungkin enak, karena di masjid, di tempat-tempat itu kadang-kadang ada jamnya ya, kita bisa melihat longok sambil kira-kira seperti apa ya. Kalau nggak ada, maka kita perlu menggunakan jam untuk melihat waktu kita kira-kira pas atau tidak. Nah, berikutnya adalah selipkan humor ya. Ini yang kalau saya ini agak susah ini, yang nggak pintar humor ya. Masukkan sesuatu yang bikin tersenyum, bikin mereka senang, nyaman kayak gitu ya. Berikutnya adalah intonasi ya. Intonasi itu adalah naik tinggi ya, kemudian berpenampilan menarik ya. Nah, ini penting ya, jangan berarti kemudian kita misalnya diminta untuk presentasi, tahu bahwa kita harus melakukan presentasi, terus kita biasa. Kalau bisa diistimewakan, meskipun itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang apa, contoh kalau saya misalnya diminta untuk memberikan presentasi, biasanya saya akan pakai dasi ya, pakai dasi meskipun nggak pakai jas ya, pakai dasi, padahal saya tahu apa yang datang itu yes, pakainya bebas sembarang ya. Atau kalau misalnya nggak mau seneng dasi, pakai apa namanya, pakai batik ya, lengan panjang ya, pokoknya sesuatu yang bisa apa ya, kelihatan berbeda ya, pakai sepatu yang mungkin kayak gitu ya, pokoknya penampilan menarik. Karena apa? Karena kita ditonton, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita harus penampilan menarik. Kemudian berikutnya jangan menggunakan apa ya, kata-kata yang
kelihatan kita itu ragu ya, misalnya oh apa ya gitu ya, jadi hindari itu. Tapi kalau sekali-sekali ya balik, tapi jangan sedikit-sedikit itu, sedikit-sedikit itu. Saya punya orang yang selalu ngomong itu 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 gitu, itu itu juga harus dikurangin kata-kata itu, kata-kata yang diulang-ulang ya, lagi misalnya gitu, menurut menurut saya gitu ya. Jangan ragu untuk pause ya, berhenti sejenak untuk ambil nafas ya. Kemudian berikutnya perlu persiapan, entah misalnya sapu tangan untuk melap tangan kita yang mungkin karena grogi mungkin basah ya, atau mungkin air mineral ya. Kalau memang tidak disediakan, tapi biasanya rata-rata kalau misalnya kita diundang, kadang-kadang disediakan air minum ya, meskipun nggak bisa kita minum sewaktu-waktu. Dan yang terakhir, adalah practice ya. Practice make perfect ya. Berlatih menambah jam terbang. Semakin tinggi jam terbang maka semakin sempurna ya. Maka kuncinya ya latihan ya. Maka memang mata kuliah public speaking ini sebenarnya bukan hanya sekedar mata kuliah yang bersifat pengetahuan atau informasi, tapi ini adalah hard skill ya, keterampilan. Maka harus banyak berlatih ya. Hanya semester ini saya kurang ini ya, melatih kalian untuk melakukan praktis ya. Oke, sekarang kita masuk ke debat. Sebelum ke debat mungkin ada yang mungkin mau ditanyakan terkait ini presentasi skill ini. Kok nggak ada yang menyala ini kameranya? Oh, tinggal 10 anak. Tinggal 10 mahasiswa yang belum presensi. Sudah 34 yang presensi dari 44. 44 itu 2 yang mengundurkan diri kalau nggak salah. Berarti kurang 8 yang tidak presensi. Ada yang mau ditanyakan terkait presentasi ini? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya tentang debat. Ada? Oke, debat. Kenapa saya masukkan debat ini? Karena kadang-kadang di dalam presentasi ini ada kayak seperti debat, ya, seperti ada debat. Ya, karena bisa saja mungkin mereka tidak setuju dengan pendapat kita. Ya, tentu kita harus mempertahankan pendapat kita, ya. Karena ya itu yang kita presentasikan. Kenapa kok kita presentasikan? Karena apa yang kita yakinin presentasi itu adalah benar. Maka ketika mungkin ada yang menyanggah, kita mungkin harus menyampaikan lah. Di sini pasti ada perbedaan pendapat lah. Perbedaan pendapat ini yang namanya debat. Ya, di debat itu adalah seni mensimulasi otak untuk memikirkan ide dengan kritis dan logis. Ya, lah apa keuntungan melakukan debat dengan presentasi yang tepat? Pertama adalah dengan debat ini, ya, kita bisa mempertajam berpikir kritis, ya. Sebaliknya, ketika kita menjadi audiens, kita juga harus memperhatikan presentasinya. Terus kemudian, kalau memang itu tidak masuk akal atau mungkin ada sesuatu, ya bisa kita debat, ya. Nah, ini sebaliknya. Maka kita di sini kritis, tidak kemudian gampang menerima apa yang disampaikan sama presenternya, ya. Jadi seperti misalnya contoh tadi, saya pengusaha, saya minta dibuatkan logo oleh kalian, terus kemudian kalian bikin logo, terus kemudian bilang, oh ini paling bagus, gitu. Apa namanya, sudah nggak ada yang bagus gini lah. Kita mungkin kalau sekedar seperti itu ya kita bisa mendebat ya. Tapi kalau misalnya ada alasannya kalau ini misalnya tidak masuk akal juga kita bisa debat lah. Tentu kalian sebagai presenter juga harus mempertahankan kenapa kok logonya misalnya seperti itu. Maka di sini kalau kita lihat debat itu dengan mempertajam berpikir kritis, maka kita perlu 3 hal. Ya. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah pengalaman, dan yang terakhir adalah masuk akal. Ya. Demikian kalau sebaliknya kalian sebagai audiens juga harus memiliki 3 hal itu
untuk tidak gampang mengunyah, ya, menelan langsung dari apa-apa yang disampaikan oleh presenter. Kemudian yang kedua adalah dengan debat itu kita bisa mengolah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oh, ini sepertinya tadi ya, kayaknya kok nggak masuk, nggak pernah tahu. Oke, kalau nggak pernah tahu mungkin saya belum mengetahui. Kemudian saya tidak pernah mengalami seperti itu. Oke, tapi masuk akal, ya masuk akal. Setiap manusia ini kan diberi akal. Nah, ini kita mikir masuk akal nggak? Nah, di sini kita akan berusaha untuk mengolah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Artinya kita menyampaikan dengan benar, demikian sebaliknya kalau kita memperdengarkan orang, ya kita bisa melihat, oh ini kayaknya informasi yang disampaikan kayaknya tidak benar, ya. Nah, kalau kita jadi presenter, ketika kita menyampaikan informasi itu dengan benar, ya, dan ada yang mendebat, maka kita bertanggung jawab dengan informasi itu. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah melatih kreativitas berpikir. Dengan melakukan debat itu, kita berpikir untuk berkreatif, ya, berkreatif untuk berpikir. Oh, ini kelihatannya benar ya pendapatnya dia, tapi kayaknya ada yang ada yang lemahnya di sini. Nah, ini kita harus berpikir gimana cara mendebatnya, cara memberikan pertanyaan supaya ini pas ya, kayak gitu, bukan sekedar langsung dipatahkan gitu. Nah, ini kita berpikir untuk berkreatif untuk berpikir. Kemudian berikutnya adalah belajar cara mempersuasi. Dengan melakukan debat, ya, dengan melakukan debat ini, maka kita harus kita menyampaikan apa yang menurut kita benar, ya, dan ini harus bisa diterima, ya. Kalau misalnya untuk bagaimana bisa diterima ini, kita belajar mempersuasi dalam tanda petik seperti membujuk, meyakinkan bahwa yang kita sampaikan itu benar. Ya, kalau kita perhatikan para presenter yang hebat ini punya kemampuan ini, yaitu bisa meyakinkan. Nah, bisa meyakinkan ini berarti bisa membujuk gampangannya, ya. Kemudian oh ya, saya. Nah, ini benar-benar seperti itu. Saya punya pengalaman dulu waktu SMA. Ya, saya punya pengalaman waktu SMA. Ada seorang teman, dia ini ketua organisasi, ya, ketua seksi sebuah kegiatan gitu. Saya dengar dari teman-teman dia membuat kebijaksanaan yang merugikan gampangannya kayak gitu, nggak bener gitu, ya. Nah, ini saya nggak bisa mendebatnya di depan umum, ya, karena mungkin dia sudah bisa meyakinkan. Maka ketika saya ada kesempatan sendiri, saya mendebat dia. Kayak gitu ya, di kesempatan yang sendiri gitu, hanya berdua, saya bilang, kamu kayaknya salah deh ngambil keputusan itu. Kamu karena begini. Ya, dilalah. Karena memang dia pinter mungkin ya, juga pinter ngomong dibanding saya waktu itu kelas 1 SMA kalau nggak salah ya. Itu justru dia bisa mematahkan argumentasinya saya. Bahkan kemudian bisa meyakinkan, akhirnya malah saya setuju dengan dia. Saya mikir, kok jadinya setuju, awalnya tidak setuju kok sekarang setuju gitu. Wah, ini bahaya ini. Akhirnya saya nggak terlalu dekat dengan dia, ya, karena pendapatnya yang disampaikan itu bisa mematahkan semua, sehingga mau tidak kan harus setuju, ya. Nah, ini. Nah, cuma saya merasa kok ada tetap yang salah gitu di dalam hati, itu ada yang salah gitu. Jadi saya cuma berusaha kemudian hanya menjauh aja. Tapi kalau diajak seperti debat, ya saya salah, ya, saya kalah gampangannya, karena dia bisa mempersuasi, karena dengan keterampilan berkomunikasinya dia bisa menjelaskan runtut misalnya, dan kemudian akhirnya mau tidak mau saya kemudian ini ya. Maka kemudian berikutnya adalah debat ini adalah kita melatih skill komunikasi, ya. Skill komunikasi ini sangat-sangat penting. Kenapa kok komunikasi ini penting? Karena hidup seorang manusia tidak mungkin seorang diri di dunia. Seorang manusia tidak mungkin hidup sendiri. Seorang manusia pasti butuh manusia yang lain. Lahir, seorang manusia lahir aja butuh manusia yang lahir, ibunya. Ketika mulai kecil bayi butuh ibunya, ya.
itu minimal ya. Karena ketika lahir manusia tidak bisa ngapa-ngapain ya. Maka kita butuh ya, seorang yang sangat berkuasa pun juga butuh orang lain. Hitler yang sangat berkuasa itu pun juga punya petinggi-petinggi yang membantu dia untuk memperkuat kekuasaannya. Fir'aun ini pun juga punya petinggi. Jadi nggak bisa meskipun orang yang sangat berkuasa banget, pasti dia butuh orang lain lah untuk bisa mempengaruhi orang lain, bisa menggerakkan orang lain. Itu adalah butuh komunikasi. Karena untuk bisa menyampaikan informasi, memerintahkan orang lain, mempengaruhi orang lain, itu adalah komunikasi. Nah, aspek penting di dalam debat yang pertama adalah masalah topiknya apa sih gitu ya, kita fokus di situ ya. Ketika misalnya kita di debat dengan sesuatu yang mungkin tidak topik, bicara tentang logo misalnya ya, kita bikin logo kemudian di debat ya, dengan logonya ini jelek karenanya ini ternyata tidak sesuai kaitan dengan logo ya, mungkin kita bisa ngomong, saya nggak tahu kalau di luar logo misalnya ya. Jadi lebih ke arah topiknya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita perlu pihak ketiga ya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita bukan ngengkel ya, maksudnya mempertahankan, di sana juga mempertahankan seperti ngaku sama-sama benar, maka kita harus ada pihak ketiga yang bisa menilai. Kalau nggak ada pihak ketiga ya status quo ya, sama-sama berhenti, sama-sama diem ya, kayak kita tarik tambang itu ya, kalau sama-sama kuatnya kayaknya diem itu. Padahal ini saling menarik, kekuatan luar biasa, tapi sama-sama kuat. Jadi seakan-akan kita bisa duduk di tali tambangnya karena diem gitu ya. Itu padahal itu diem itu ya, dan saling menarik karena nggak sangat kuatnya gitu. Maka perlu pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini yang kemudian ketika ada argumen dari satu pihak disalahkan atau dibenarkan. Karena kalau misalnya nggak ada audiens, nggak ada pihak ketiga, wah ini nanti akan debat kusir ya. Debat kusir itu artinya ya merasa benar dan nggak akan selesai ya. Nah, orang ketiga ini bisa moderator. Ya. Kemudian berikutnya adalah perlunya tata tertib ya, tata tertib yang berkaitan dengan kalau misalnya debat secara formal ya seperti itu. Ya, kalau misalnya tidak secara formal karena kita mempertahankan pendapat di dalam presentasi kita, ya misalnya sampai seberapa jauh kita akan membahas tentang debat. Berikutnya adalah ya tadi itu penilai ya, juri penilai yang berkaitan dengan seperti kayak moderator. Tips debat ya. Yang pertama, kita harus paham topiknya apa. Dan kalau memang nanti harus dibicarakan atau dipertentangkan, maka topik ini harus kita pegang ya. Jangan sampai kemudian melebar kemana-mana. Kalau melebar kemana-mana nanti jadinya debat kusir, nggak berhenti, nggak selesai ya. Ya ketika kita jawab ini alasannya ini, kita jawab ini alasannya, nah ini selesai, harus di sini ya. Maka kita harus menguasai banget topik dan nggak melebar dari topik. Kemudian berikutnya adalah menyampaikan argumen sesuai durasi, sesuai waktu. Jangan terlalu misalnya kelamaan ya gitu. Secukupnya tapi pas ya. Kemudian berikutnya adalah memahami sikap dan cara berdebat. Yang penting di sini adalah bahwa kita ini menyampaikan, dan kalau kemudian kita menentang pendapatnya orang lain, bukan karena kita tidak suka orangnya ya, cuma kita merasa ada yang salah dengan apa yang disampaikan. Sekali lagi, ketika kita berdebat ya, kemarin dalam tanda petik, bukan kita masalahkan orangnya, kita hanya masalahkan apa yang disampaikan. Jangan sampai kemudian putus hubungan kalian, jadi jelek setelah itu ya. Maka menurut saya ketika kalian berdebat atau menyanggah apa yang disampaikan, jangan berlebihan menurut saya. Maksudnya kita fokus sama topik ya, jangan ditambahin, karena ditambahin itu kadang-kadang tidak ada sesuatu dengan topik. Misalnya misalnya begini ya, dia misalnya lupa, misalnya tadi itu ketika ngomong misalnya perang di Ponorogo terjadi tahun 1825 sampai 1830, dia misalnya salah menyebut 1825 sampai 1845 gitu. Terus kita bilang
Salah itu, yang benar itu 1825 sampai 1830. Masa profesor nggak bisa kayak gini? Nah, ini masa profesor kayak gini nggak tahu kayak gini. Ini tidak sesuai topiknya ya, tidak sesuai topiknya. Misalnya bahas tentang itu, ditambahin kalimat ini, yang kadang-kadang justru menyakitin atau enggak sesuai itu ya. Nah, maka kalau misalnya kita sebaliknya jadi profesor tadi ya, harusnya kita lebih sabar ya, karena memang begitu ya, banyak orang yang kemudian sesuatu yang sebenarnya itu sesuatu yang kecil menurut saya, bukan di inti debat, tapi kemudian dijadikan besar. Soalnya, oh profesor aja kok begini, nggak bisa lah. Ya, kadang-kadang kan yang ketika ngomong itu kan kadang-kadang ya lupa ya, kadang-kadang nyampe lupa atau nggak ingat detailnya, karena wajar, tapi bukan itu kadang-kadang ya, bukan pada di situnya. Kali mungkin kalau misalnya kita ngajar guru dan itu dicatat ya, nah, tapi kalau cuma bukan itu hanya sebagai lengkapan cerita, ilustrasi, ya kita paham itu hanya sebagai ilustrasi, bukan itu yang mau disampaikan. Nah, maka di sini kita harus punya sikap ya. Kalau saya berdebat seperti itu, kadang-kadang ya itu, saya berusaha untuk fokus pada topik ya, yang sampaikan ya topik itu. Pak, salah Pak, perang Diponegoro 1825 sampai 1830, bukan 1845 gitu ya. Setelah itu saya mungkin diem gitu. Kalau seperti itu kadang-kadang kita enak ya, jawabannya juga enak gitu. Terima kasih, mohon maaf tadi saya mungkin tidak sengaja ngomongnya salah gitu. Terus kita mungkin jawab, oh iya nggak apa-apa Pak, itu manusia yang wajar. Tapi kalau kemudian kita tambahin, masa sudah kelas profesor kayak gini nggak tahu, wah itu nggak ada hubungannya. Kadang-kadang itu saya melihatnya juga harus itu. Jadi debat kusir itu nanti, dan membahasnya akhirnya melenceng bukan pada topik. Kemudian adalah paham ya, paham apa yang kita pertahankan dan paham yang apa yang kita sanggah ya, berdasarkan argumennya ya. Artinya ketika kita misalnya contoh tadi, Pak, yang benar itu perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Kita paham yang peristiwa perang Diponegoro dan terjadinya seperti apa. Ya, ketika misalnya di sana ngengkel ya, berarti ya memang dia salah. Tapi kalau kemudian kita sendiri juga nggak yakin dengan itu, tapi kita ngengkel, ya kita nanti ya jadinya ngengkel. Kita sudah salah kok ngengkel. Tidak, 1825 sampai 1845 gitu, 30 Pak. Iya masih perang itu loh. Masih perang. Kan perang Diponegoro kan sejak Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Makassar ya. Kemudian adalah menyiapkan bukti jika menyanggah argumen ya, bukti ya. Artinya data-data kita ini benar dan ada datanya, ada buktinya. Mengatasi masalah presentasi, bisa saja mungkin permasalahannya adalah kurang percaya diri. Menurut saya percaya diri ini cuma karena belum terlatih ya. Kuncinya cuma satu tadi itu, praktis, berlatih. Semakin tinggi jam terbang, kita semakin ahli dan otomatis percaya diri ya. Bahkan kalian tidak melakukan persiapan apapun, disuruh untuk misalnya melakukan presentasi, melakukan untuk menyampaikan gitu, bisa kok ya. Pernah saya sampaikan kan, tiba-tiba saya sebenarnya hanya sebagai peserta di perkumpulan dosen seluruh Indonesia ya. Tiba-tiba moderatornya bilang, karena saya on cam, itu mungkin kesalahan saya. Yang lainnya off cam ya, saya on cam ya. Tiba-tiba, mohon Pak Yusuf untuk memberikan kuliah 7 menit yang memberikan motivasi. Saya bilang, waduh, saya bisa menolak, lupa apa kok mendadak gini, nggak bilang-bilang tadi, saya nggak siap Pak gitu. Wah, ya juga gak enak juga gitu ya. Sekarang saya sudah biasa, ya sudah langsung aja, Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan, itu langsung ngomong gitu. Tambah mungkin agak kaget ya wajar lah, tapi setelah itu sudah lancar. Nah, makasih, waktu yang diberikan saya kembalikan lagi ke moderator. Wah, Yusuf bagus sekali ya. Ini saya nggak tahu ini tes atau apa. Nggak diberitahu, nggak tahu apa. Bahkan saya baru bergabung ya di situ ya. Bukan baru kenal di situ ya, di dalam perkumpulan itu. Kemudian berikutnya adalah ketika kita mengalami masalah presentasi, bayangkan
informasi Anda itu sangat-sangat berguna. Ya, bahwa yang kita sampaikan itu bermanfaat, berguna. Kalau saya itu kadang-kadang bahwa yang saya sampaikan ini adalah amal ibadah saya. Ini adalah pahala saya, ya. Seperti saya mengajar ini, ya. Yaitu saya membayangkan bahwa saya mengajar ini bukan sekedar profesi, bukan sekedar pekerjaan, bukan sekedar bahwa saya mendapat duit dari apa yang saya lakukan, tapi apa yang saya sampaikan informasi ini berguna, ya. Dan berguna ini selama kalian pakai ilmu ini, mahasiswa saya atau yang mendengar saya itu menggunakan, ya, saya akan mendapat pahala. Dan ketika yang memanfaatkan ilmu saya itu ditularkan lagi, saya dapat pahala lagi. Jadi saya merasa yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna, sehingga saya apa istilahnya pede gampangannya, ya gitu, ya. Jadi bayangkan bahwa yang disampaikan oleh kita ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian berikutnya adalah kita bisa ditambahin di dalam presentasi kita sharing. Sharing itu adalah sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita rasakan, ya. Kemudian kita bagi, ya. Jadi ketika presentasi itu mungkin ada sesuatu yang sifatnya informasi umum, ya. Tapi kadang-kadang perlu diyakinkan, ya. Lah, yakinkan ini bisa kita tambah dengan sharing. Sharing pengalaman kita, sharing pengalaman orang lain, sharing apa atau sharing apa, ya. Jadi orang kemudian yakin, oh bahwa apa yang diomongkan ini memang benar. Ya, seperti saya tadi cerita, misalnya apa namanya masalah apa namanya debat tadi itu. Saya cerita bahwa saya dulu waktu SMA kelas 1 punya teman ingin debat, ternyata saya malah jadinya percaya. Ini saya sharing, ya. Dan mungkin kalian juga pernah begitu, oh iya ya, sama Pak Yusuf sama gitu misalnya. Itu saya sampaikan. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam pengajian ceramah-ceramah, ustadznya kadang-kadang juga sharing pengalaman dia, ya. Jadi apa yang disampaikan ini bukan berarti kemudian bahwa dia itu ujub, sombong atau apa, tapi ini hanya bagian dari meyakinkan audiens, ya, dengan bukti-bukti, dengan oh kamu cuma ngomong toh, nah, tapi saya bilang ini juga saya pernah mengalaminya sendiri. Jadi saya tidak hanya sekedar ngomong, tapi saya pelakunya. Nah, kayak memang seperti itu. Jadi ini bukan sekedar, bukan ini niatnya sombong. Oh, saya pernah gini, saya pernah bukan. Tapi, nah, ya tentu ya makanya kalau kita lihat ya memang ya tergantung ya. Tapi kalau memang misalnya kalau dalam niatnya baik, misalnya pengajian ada sesuatu yang disampaikan ustadznya tentang pernah begini berkah begitu, itu bukan dalam rangka dia sombong ya, tapi itu mungkin dalam rangka meyakinkan bahwa itu benar. Oke, materi saya selesai. Kita sekarang masuk ke bagian kedua. Ya, ini adalah kalian melakukan presentasi terhadap tugas yang kemarin. Ya, saya mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kalian presentasi. Saya beri waktu 5 menit. Monggo, silakan. Kemarin saya minta tugasnya adalah minta untuk apa namanya memperbaiki ya presentasi yang kurang bagus kemudian menjadi lebih bagus lagi, ya. Oke, silakan monggo kelompok 1. Silakan. Saya beri waktu 5 menit supaya ke bagian kelompok yang lain. Kelompok 1. Kelompok 1. Ayo, monggo kelompok 1. Kelompok 1 ada Afifah, ada Kevin, ada Dharma, ada Arfan, ada Ginanjar. Oh, ini belum mengumpulkan tugas ya kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjut di kelompok 2. Kelompok 2 ada Noventina, ada Niluh, ada Rira, ada Angela, ada Rosa. Monggo silakan presentasi.
Kelompok 2. Monggo kelompok 2. Kelompok 2. Rosa Setia Ramadanti, Angela Jessica Varon, Rira Jikrika, Nilo Ayu Mauldisa, sama Noventina Maria Andini Kusumaning Tias. Ayo monggo. Kemarin sudah saya minta pilih salah satu untuk melakukan presentasi. Silakan, saya beri waktu untuk 5 menit. Tuh, kok Rizky malah keluar. Baik Pak, sebentar ya Pak ya. Oke. Yang lain tolong disiapkan ya. Jangan nanti sembarang nanti waktunya kurang nanti ya. Nggak ada yang kebagian. Tapi inginnya kita sambil latihan. Ini karena memang sekali lagi saya bilang bahwa apa yang kita pelajari ini sifatnya adalah hard skill, keterampilan. Maka harus banyak berlatih sebenarnya, bukan hanya banyak mendengar ya, hanya bukan sekedar pengetahuan, tapi ini harus latihan ya. Nah, ini kesalahan saya mungkin jarang memberi kesempatan kalian latihan ya. Kalau nggak gitu nanti kurang tahu ya. Ayo monggo silakan. Noventina, Nilo, Rira, Angela, Rosa, ini cewek semua nih kayaknya ya. Rira Jikrika ini cowok atau cewek? Cewek kayaknya juga ya. Monggo silakan. Kelompok yang lain tolong disiapkan. Gak usah semuanya yang presentasi, cukup satu orang ya. Tapi saya minta presentasinya sekalian latihan ya. Jadi kita belajar teman-teman, kalau kalian tidak latihan ya mana bisa ya. Ingat kuncinya tadi, practice, latihan, praktek. Semakin banyak praktek, semakin bagus. Pak, mau tanya, ini kan PPT saya kan bahasa Inggris, nah itu boleh pakai bahasa Indonesianya apa harus pakai bahasa Inggris itu tadi? Presentasinya dalam bahasa Indonesia, PowerPoint-nya dalam bentuk bahasa Inggris, no problem ya. Kadang-kadang saya juga gitu kan, presentasi saya kadang-kadang ya. PowerPoint-nya bahasa Inggris, gak apa-apa. Yang penting bukan masalah di PowerPoint. PowerPoint alat bantu kita, presentasinya itu ya. Oh iya Pak, baik Pak, baik. Ayo monggo, yang lain disiapkan ya teman-teman. Kalau sudah saya bilang tadi ya, tolong tunjuk satu orang, kemudian siapkan ya. Tuh, kok diam? Yang lain tolong disiapkan ya. Siap-siap kelompok 3 setelah ini. Siap-siap kelompok 3 ya setelah ini, supaya tidak membuang banyak waktu. Kelompok 3 ada Rega Rahman, ada Rian Rutmiansah, ada Respati Ramadan Aksa, ada Maisa Dani Hiswara Hupeksa, kemudian ada Khairul ya. Nah, tapi kelompok 3 tidak mengumpulkan tugas. Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 4 siap-siap ya. Setelah kelompok 2 ini ada Kirana Gusti Sri Maharani, ada Renata Mufti Septiadina, kelas ini ya, enggak kelihatan ini. Ada Jennifer Lawrence Andika, ada Michelle Amarta Devi, sama Pasfa Hisofa El Jamil. Ini cewek ya. Kalau cewek harusnya Jamila. Kalau Jamil cowok, tapi ini kayaknya cewek. Cewek apa cowok ini? Jamil. Ayo, kelompok 2, monggo. Kelompok 4 siap-siap ya. Ayo, kelompok 2. Tuh, mana ini? Oh, nggak keluar lagi. Ayo, kelompok 2. Kelompok 2. Tadi siapa tadi yang ngomong? Amarta Angela. Bentar Pak, saya skripnya masih gak bisa.
Siapa yang bisa aja? Maksudnya yang kalau memang Niluh yang Ya, misalnya ini presenternya, mau tak tapi coba. PowerPoint-nya yang lain ya nggak apa-apa ya. Cuma kalau bisa ini saya minta presentasinya satu orang ya, bukan Iya Pak, saya coba lempar-lempar gitu. share screen. Tolong yang presenter supaya benar-benar kita belajar. Tadi saya bilang bahwa ketika presentasi itu tidak hanya sekedar informasi yang disampaikan, tetapi ada dukungan yang lain, suara, body language, mimik, ya, gerakan-gerakan, gestur, ya, gerakan tubuh. Maka tolong kalau bisa ini benar-benar ya, misalnya berdiri, kameranya mungkin diputar untuk bisa memperlihat, atau kalau enggak minimal on cam. Ya. Atau kelompok 4 dulu, kalau kelompok 2 terlalu lama ini. Kelompok 4 sudah siap belum? Pak kelas? Rena? Ini mana Rena? Iya, Pak. Ketua kelas siap nggak kamu, kelompokmu? Kelompok 2 kelamaan ini, mungkin ada masalah teknis ini. Kalau enggak, mungkin kelompok 4 dulu. Kelompok 4, silakan, ketua kelas. Kelompok 4. Pak, Ya. saya boleh off cam soalnya lagi pakai paket data dan paket data saya menipis. Oh gitu. Iya, Pak. Oh, kamu yang melakukan presentasi ya, nggak apa-apa lah. Tapi ya sebenarnya dengan kita on cam ini sebenarnya juga belajar ya. Ya wis lah. Monggo. Saya izin share screen ya, Pak. Yes, monggo. Berarti ini kelompok 4 dulu ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Yusuf dan teman-teman sekalian. Di sini saya Renata Mufti Softiadiana sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai beberapa tips menambah subscriber YouTube. Jadi next. Untuk tips yang pertama, usahakan membuat konten yang menarik dan informatif. Next. Di samping konten yang menarik dan informatif, kita juga harus memperjelas konten dengan cover. Nah, mulailah awalan video dengan menarik. Ini bertujuan agar viewers lebih menikmati konten yang akan disajikan. Salah satunya yaitu melibatkan viewers dengan cara memberikan pertanyaan seperti apakah kalian tahu ataukah tahukah kalian. Cobalah untuk memancing rasa penasaran viewers sehingga mereka akan betah menonton konten yang kita buat. Jadi next. Ini adalah beberapa contoh thumbnail YouTube yang menarik dan usahakan membuat thumbnail yang sesuai dengan judul dan isi konten. Jadi next. Ketika kita menonton sebuah video, tentu yang kita harapkan adalah sebuah gambar dan audio yang jelas. Karena itu sangat penting bagi kita memperhatikan kualitas video sebelum mengupload ke YouTube agar penonton dapat menikmati video yang telah kita buat. Contohnya seperti menambahkan audio visual dan gunakan gambar berkualitas tinggi. Lalu selingi isi konten dengan sesuatu yang menghibur seperti candaan seperti itu. Jadi next. Ini adalah rekomendasi kualitas video yang bisa diupload di YouTube. Jadi next. Next.
Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk membuat sebuah channel YouTube, maka usahakan konsisten dalam mengupload video. Buat dan publikasikan video sesering mungkin. Kemudian menjaga frekuensi penerbitan video yang tetap per minggu. Optimalkan video yang dibuat. Next. Kemudian judul video yang menarik dan tidak terlalu panjang. Menambahkan kata kunci pada judul. Lalu, judul video memiliki persentase pencarian yang tinggi. Kemudian, identifikasi tag yang populer dengan tag body. Lalu, gunakan tag video yang tepat dan berhubungan. Next. Ini adalah beberapa contoh video yang judulnya mengandung kata kunci. Contohnya ini seperti protein powder sebagai kata kunci. Otomatis video dengan judul yang terdapat kata kunci protein powder ini akan muncul paling atas di pencarian. Next. Sedangkan tag to body ini berguna agar video kita menjadi populer dengan menggunakan tag-tag populer. Next. Deskripsi yang dibuat haruslah memiliki kesesuaian dengan judul dan isi video, dan harus memiliki kesesuaian dengan titel video. Kemudian masukkan kata kunci di bagian paling awal judul dan deskripsi. Pastikan deskripsi yang dibuat kurang dari 5.000 kata. Next. Ini adalah tips untuk mengoptimalkan video yang kita buat, yaitu membuat cuplikan channel yang menarik. Yang kedua, beritahu penonton jadwal pengunggahan video baru. Kemudian yang ketiga, gunakan desain channel yang menarik. Yang keempat adalah pastikan deskripsi channel YouTube-nya menarik serta singkat. Tips selanjutnya mengenai resolusi video. Apa saja sih hal yang perlu kita perhatikan sebelum mengupload video? Yaitu hindari segala sesuatu yang membuat bising pada background. Gunakan audio yang baik saat melakukan rekaman. Perhatikan dengan baik volume saat melakukan rekaman. Kemudian pilih software yang baik untuk pengeditan video. Dan rekam dengan kualitas video 1080p. Ini seperti yang tadi untuk kualitas video yang bisa di-upload di YouTube. Next. Ini adalah cara menambahkan watermark pada video yang kita buat. Yang pertama, login pada akun YouTube. Kemudian pada bagian kanan atas pendatang, pilih icon Creator Studio. Yang ketiga, setelah itu pada kiri menu, pergi ke channel dan pilih branding. Dan selesai. Kalian telah menambahkan label dan video kalian. Next. Agar video lebih menarik, kita harus berinteraksi dengan audiens di platform sosial media selain YouTube. Kemudian tanyakan pada audiens tentang tanggapan dan ide mereka di video. Perhatikan kritik dan belajar dari kesalahan. Kemudian buat sebuah kuis dan berikan mereka hadiah. Buat video yang berdurasi panjang. Jadi next. Saya pikir cukup ya, waktunya 5 menit. Sudah cukup saya pikir. Saya mungkin beri kesempatan mungkin kelompok lain untuk memberikan tanggapan, ya. Monggo, saya minta pertama ini tanggapan secara konten ya, tanggapan secara konten ya. Terus kemudian berikutnya mungkin saya beri kesempatan tanggapan terkait dengan presentasinya, skill presentasi kita, bukan secara konten. Sementara ini mungkin saya berikan kesempatan untuk tanggapan secara konten. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan kelompok lain? Secara konten dulu. Ada? Konten? Jadi tadi yang disampaikan menurut kelompok 4 ini adalah benar ya.
Mungkin ada yang punya pengalaman yang lain, apa yang disampaikan kelompok 4 ini nggak benar ya, mungkin mau disanggah secara konten. Monggo, nggak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin saya minta mungkin ada kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara skill ya, secara skill presentasinya. Mungkin. Ada kelompok lain selain kelompok 4? Ada? Ya. Siapa ini? Open. Oh, silakan Amarta, monggo. Iya Pak, menurut saya Renata bacanya sudah baik Pak, terus intonasinya juga sudah tertata rapi, jadi bagus kalau menurut saya. Oke. Ya. Oke. Makasih. Kamu dari kelompok berapa, Amarta? Dari kelompok 2 Pak, Oh, yang tadi. Angela Pak sebenarnya namanya. Amarta itu siapa? Itu nama OKK, belum saya ganti. Ya, Angela. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mungkin saya memberikan masukan ya buat kelompok 4 khususnya pada Renata yang melakukan presentasi. Pertama, saya merasa si Rena nggak enjoy ya, terlalu cepat ya. Ingat sekali lagi bahwa kita menyampaikan sesuatu ini nggak hanya sekedar suara, tapi nggak sekedar informasi, tetapi ada emosi yang kita masukkan. Maka harusnya Rena harusnya enjoy. Kita kalau melakukan presentasi enjoy ya. Pak Yusuf sih mendadak loh. Sebenarnya sudah saya sampaikan kan, memang lebih benar, memang harusnya persiapan. Ya. Dengan persiapan ini kita secara jiwa siap. Ya. Tapi sekali lagi itu nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu penting ya. Bukan nggak terlalu penting, tapi ini sebenarnya nggak harus ya. Seperti saya sampaikan tadi, saya ikut rapat dosen seluruh Indonesia. Baru pertama kali rapat itu tiba-tiba moderatornya menunjuk saya untuk menyampaikan sepatah dua kata gitu yang tentang motivasi ya, dan saya bisa menyampaikan tanpa persiapan, bahkan tanpa diberitahu sebelumnya. Saya oke ya, jadi nggak harus persiapan sebenarnya, tapi enjoy ya, perasaan ini kita masukkan enjoy, maka nggak perlu cepat-cepat ya. Maka tadi itu berkaitan dengan cepat-cepat tadi itu, kebanyakan Rena hanya sekedar membaca ya. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau presentasi kalian hanya membaca, pendengarnya saya tadi juga membaca, kecepatan membaca saya lebih cepat dibanding kecepatan membaca Rena, karena Rena dibicarakan membacanya sambil mengeluarkan suara. Lalu apa artinya kita sebagai presenter? Ya, useless yang seperti yang saya sampaikan kemarin ya di presentation art. Maka sebenarnya yang kita sampaikan di PowerPoint kalau bisa adalah poin-poin ya. Penjelasannya ada di otak kita, jadi mereka dengan penjelasan itu menjadi gampangannya kita lebih jelas ya dengan penjelasan kita ya. Jadi sekali lagi saya lihat Rena terlalu cepat, kemudian kedua terlalu membaca. Sekali lagi kita presenter, bukan membaca berita ya. Kalau membaca berita ya, membaca berita berarti membaca apa yang ada di dalam yang sudah diketahui sama orang, terus kemudian kita baca ya. Jadi lebih tenang, lebih enjoy ya. Boleh cepat, memang saatnya cepat. Boleh lambat, saatnya lambat. Artinya nggak harus kayak cepat terus kesannya seperti monoton ya. Intonasinya tetap, karena kayaknya kesannya membaca. Itu mungkin masukan dari saya. Saya harap apa yang Rena yang lakukan seperti ini sudah bagus, nanti ya harus banyak berlatih lagi. Oke, berikutnya kelompok 2, silakan presentasi kelompok 2. Angela? Ya baik Pak, mau di share screen terlebih dahulu. Oke. Setelah kelompok 2, kita minta kelompok 5 siap-siap. Kelompok 5 ada Dustin, ada Hanif, ada Dimas, ada Oki, ada Ikro. Pak, sebelumnya saya sambil duduk ya Pak, soalnya nggak ada buat pegangan HP-nya. Yes. Jadi nggak bisa berdiri. Oke. Ya, minimal kamu sudah on cam sehingga saya tahu mimikmu. Ya, maksudnya bukan mimik minum ya, maksudnya wajah. Tapi kalau bisa mungkin body language yang lain.
Baik, ini saya mulai ya Pak ya. Oke. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang PPT kelompok saya, yaitu mengenai literasi digital. Next, please. Nah, di sini menjelaskan kayak setiap hal sedang mengalami perubahan. Kata perubahan dengan cepat, itu kami berubah jadi hidup itu. Terus, jadi hidup itu ini apa menantang, terus kompleks. Dengan perubahan hidup ini, next, kita kayak sebenarnya komputer itu bukan tentang komputer lagi, tapi itu udah tentang kehidupan dengan seiringnya berjalannya waktu ini. Terus lanjut, teknologi juga bukan pilihan lagi, tapi kayak suatu kebutuhan individualis dan ini adalah suatu keharusan. Media dan komunikasi termasuk yang paling berkembang pesat. Pada pergantian abad terakhir dan sampai sekarang ini ada TV, telepon, dan komputer itu yang berarti bisa menghibur dan memberitahu kita gitu untuk memberi informasi. Lalu the student life in a world that is dramatically more complex than it was just a few years ago. The internet and low-cost communication technology have quickly connect all aspect of human life. Jadi kayak siswa hidup di dunia ini secara dramatis lebih kompleks dari beberapa tahun yang lalu. Jadi yang sebenarnya arti dari literasi adalah maaf Pak, ini apa datanya kayaknya kurang agak error Pak. Ini boleh dibaca bahasa Inggrisnya aja Kak? Terserah. Nah, maksudnya gimana bacaan bahasa Inggrisnya? Ingat loh, kamu presentasi ya, bukan apa ya, bukan tugas. Oh iya, bukan membaca. Dokumen. Iya Pak. International definition of digital literacy, the skill and knowledge to use a variety of digital media, software, application, and hardware device. Jadi skillnya itu the term digital technology and new media, the technology which store and transmit information in digital form. Oke, saya pikir waktunya sudah habis ya. Kita sudah cukupkan aja presentasinya. Ya, karena kita latihan presentasinya bukan masalah kontennya. Mungkin kelompok lain mau menanggapin, pertama saya minta kesempatan untuk menanggapi kelompok 2 dari sisi konten. Ada? Kalau nggak ada, mungkin dari sisi semuanya, gampangannya. Silakan, Akbal. Sudah raise hand? Baik Pak, terima kasih. Jadi menurut saya kontennya itu bagus ya Pak. Maksudnya dia itu penataan dari segi kontennya itu pas di tengah, terus juga on point gitu Pak. Jadi menurut saya bagus sih Pak untuk segi konten. Ya, oke. Terima kasih Iqbal sudah memberikan tanggapan. Yang lain mungkin kelompok lain?
Siapa yang mau Saya, memberikan? Pak. Ya, monggo Eli. Pak, tadi presentasi tadi tuh dia poinnya apa? Kurang mengerti, Pak. Nah, ini Poin berarti kamu presentasinya bertanya apa? tentang konten ya. Mungkin mau menjelaskan si Angela konten, secara konten ini. Apa sih sebenarnya mau kamu sampaikan itu? Yang mau saya sampaikan itu kayak tentang digital literasi itu tadi Pak, kayak menjelaskan artinya, lalu menjelaskan Nah, kayak digital literasi itu kisahnya, terus sebenarnya contoh apa? Angela, digital pertanyaannya literasi Ali itu ini bagus sekali sebenarnya. ya. Jadi saya izin menjawab ya Pak. Literasi digital itu adalah minat, sikap, dan kemampuan individu untuk menggunakan secara tepat teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, lalu membangun pengetahuan baru, menciptakan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Oke, itu definisi. Secara simpel dan praktikal itu kayak apa sebenarnya digital Untuk literasi? secara simpelnya itu lebih kayak ketika kita memiliki kemampuan, terus kita menggunakan, jadi kita sekarang kan kayak punya kelebihan masing-masing. Nah, tapi lebih ke digital gitu, kayak semisal di lewat teknologi atau komunikasi, lalu ya seperti itu. Ya, oke, karena waktunya terbatas ya, kita sudah untuk presentasi yang kelompok 2. Kalau masukan saya pertama, kalian presentasinya PowerPoint dalam bahasa Inggris tidak masalah, no problem ya. Saya malah selalu presentasi awal-awal dulu selalu dalam bahasa Inggris ya. Bukan apa-apa, meskipun saya bikinnya aslinya bahasa Indonesia, mesti saya terjemahkan karena saya selalu seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa saya kepingin itu yang saya sampaikan itu bermanfaat gitu. Lah kalau dalam bahasa Indonesia takutnya hanya orang Indonesia, padahal saya presentasikan secara lisan juga. Maka PowerPoint saya itu mesti saya bahasa Inggris. Jadi kalau kemudian saya share dalam bahasa, dan saya share ke internet, orang mungkin akan bisa, meskipun bukan orang Indonesia, mereka hanya baca PowerPoint dalam bahasa Inggris tadi, paham, dapat ilmu lah gampangannya. Nah, sedangkan ketika saya presentasikan secara offline, saya tidak terpaku dengan bahasa Inggrisnya. Jadi saya tetap presentasinya dalam bahasa Indonesia dan saya jarang mengucapkannya itu dalam bahasa Inggris. Artinya saya baca bahasa Inggrisnya itu jarang. Jadi langsung saya terjemahkan ya. Dan saya terjemahkan yang gampangannya saya buat simpel. Ya kemarin kan saya bilang pendapatnya Albert Einstein. Kalau kita bisa menjelaskan secara simpel, itu yang presenter yang bagus ya. Jadi buat secara simpel. Makanya pertanyaan Eli tadi itu bagus ya. Karena tadi saya lihat ada beberapa hal yang jadi seharusnya presentasi itu dimulai dengan pembukaan ya. Pembukaan ini menggambarkan apa yang mau kita sampaikan di dalam presentasi kita. Nah, di dalam apa yang kita mau sampaikan ini sebenarnya adalah maksud dan tujuan atau manfaat. Nah, ini benar memang tadi pertanyaan Eli. Saya sendiri juga ini mau lari kemana gitu ya. Terus apa sebenarnya digital literasi? Terus kemudian ada beberapa memang tadi sudah poin-poin, tapi entah karena mungkin Angela tidak yang memegang PowerPoint-nya, jadi mungkin sudah di next gitu, sehingga tidak dijelaskan. Kalau nggak salah ada 2 di depan, kalau nggak salah ada 2 kompleks sama apa itu nggak dijelaskan. Apa itu maksudnya kompleks atau apa dan contohnya ya. Jadi sekali lagi bahwa PowerPoint memang poin, betul ya. Dan kita presentasinya dalam bahasa Indonesia atau terserah nanti tergantung audiensnya. Kalau misalnya mungkin orang Madura kita mau presentasi pakai bahasa Madura, oke. Kalau kemudian sama presentasinya orang Jawa, misal kalau kita KKN orang Jawa, iya kita mungkin presentasi pakai bahasa Jawa. Tapi kalau misalnya nggak menguasai semua, kecuali kalau kita memang mampu, silakan kalian menggunakan bahasa yang kalian kuasai, yaitu adalah bahasa Indonesia. Tapi ketika kita mempresentasikan itu, buat mereka paham, ya, sehingga kalau kita dengarkan dari satu tahap itu paham. Jadi apa yang mau disampaikan ya. Sekali lagi PowerPoint hanya alat bantu ya, from visual ya. Jadi itu yang mau kita sampaikan dan kemudian kita jelaskan. Ya, Dan kalau misalnya memang ada istilah-istilah bahasa Inggris atau apa
disederhanakan, diterjemahkan langsung, ya, kemudian jadi paham. Ini yang saya lihat dari kelompok 2 ini yang kalau memang dalam bahasa Inggris ya memang perlu dipresentasikan, dan tadi yang dijelaskan sama Angela ini masih membaca, ya, maksud saya apa adanya, ya. Kalau bahasa Inggris malah kalau perlu tidak perlu dibaca, ya. Oke, itu mungkin sudah bagus, ya. Angela sudah berani untuk on cam, ya. Sekali lagi sebagai presenter ya pasti akan dilihat, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Maka ya memang harus penampilan ya memang menarik karena memang dilihat. Grogi ya karena memang akan dilihat, ya. Oke, kelompok 5 sekarang. Silakan kelompok 5. Ada Dustin, ada Hanif, ada Dimas, ada Oki, ada Ikro. Monggo, silakan. Siap-siap kelompok 6, ya, setelah kelompok 5. Kelompok 6 ada Ferry, ada Rafli, ada Rangga, ada Daniel, ada Irfan. Siap-siap kelompok 6. Sekarang kelompok 5, silakan. Dustin? Iya Pak, masih nunggu Dimas mempresentkan materinya. Kelompok 6 siap-siap ya. Yang presentasi siapa? Tolong ditunjuk aja, kita kepinginnya 1. Ya, ya, buat belajar. Ingat kuncinya public speaking ini adalah bukan sekedar pengetahuan informasi, tapi ini adalah keterampilan. Keterampilan, untuk mencapai keterampilan itu harus banyak praktek. Gampangannya keterampilan bersepeda, ya kalian harus banyak praktek. Ya, sebelum praktek mungkin diberi teori. Kalian punya keterampilan mengemudi mobil, ya itu harus latihan itu. Nah, karena ya memang itu keterampilan, jadi harus banyak praktek. Ya, termasuk public speaking ini adalah keterampilan. Monggo Dustin. Ya Pak, oke. Karena di Mas tadi, oke, sudah. Udah kelihatan. Dimas, yang kamu share kalau bisa window, ya, yang kamu share window, terus kemudian ngambil PowerPoint, ya. Jadi PowerPoint-nya kamu slideshow F5, kemudian masuk ke Google Meet, kemudian kamu present, pilih yang window, pilih yang slideshow-nya, ya. Lebih bagus begitu dibanding karena ada pilihan presenternya itu ada window sama your entire screen. Pilih yang window aja. Oke. Ini PDF ini, nggak ada yang PowerPoint, Dimas. Kalau kami kebetulan PDF Pak, soalnya kemarin yang disubmitkan itu PDF, saya kira ya udah PDF saja. Nah, iya, yang disubmitkan kan PDF. Kan pasti ada aslinya toh PowerPoint-nya. Yang namanya kebetulan kami bikinnya di Canva Pak, jadi memang sananya free license-nya itu dari PDF, jadi kami bikinnya dari PDF akhirnya keluarnya. Sebentar. Kamu bikin PowerPoint langsung di PDF, bukan di PowerPoint? Kebetulan iya Pak. Kok bisa? Kan harusnya di dalam PowerPoint ya, karena presentasi itu dalam bentuk PowerPoint, cuma ketika disubmitkan untuk saya nilai supaya tampilannya itu bagus, nggak rusak, saya minta di PDF kan. Tapi nanti kalau kalian presentasi ya, kalau bisa dalam bentuk PowerPoint ya, karena memang PowerPoint tampilannya akan menjadi lebih bagus seperti ini ya, nggak akan ada seperti itu. Tadi juga nanti ada gerak-geraknya ya, di next itu langsung berubah lagi frame berikutnya. Kalau ini ya harus scroll atau di next gitu. Oke, wes monggo Dustin. Oh, iya ini tadi katanya ada kendala dari Dimas. Kalau nge-share PPT-nya nge-freeze ya, baru saya bilang. Oke, loh. Nah. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Yusuf, selamat pagi teman-teman.
Perkenalkan, nama saya Justin Wirtanto Putra, perwakilan dari kelompok 5. Ya, pagi ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cara meningkatkan view video di YouTube. Oke, next. Ya, ini kelompok kami terdiri dari 5 orang. Next. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, baiknya kita kenal apa sih itu YouTube. Ya, seperti yang kita tahu, YouTube itu sebuah platform di media sosial yang sebagai tempat untuk berbagi video secara gratis. Dan selain itu, YouTube juga dijadikan tempat hiburan online. Kita bisa lihat video orang lain, kreator lain paling efektif. Next. Nah, sebelumnya secara YouTube itu didirikan oleh 3 orang mantan karyawan PayPal pada 2005. Nah, karyawan itu nama Stephen Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Wow. Next, tim. Nah, momok pertama yaitu kenapa viewer YouTube itu sedikit. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa, kalau terutama kalian sebagai content creator di YouTube ya, ngerasa kalian itu upload video setiap hari, tapi view kalian itu nggak naik, view kalian itu tetap stuck di situ-situ aja. Nah, ini ada informasinya. Next. Nah, yang pertama, konten video itu kurang menarik. Mungkin penonton, viewer, audience itu mengharapkan kualitas video kalian itu baik. Kalian mengupas materinya dengan baik, terus kalian itu bikin desain itu secara menarik, editingnya juga secara menarik, dan seperti itu. Next. Yang kedua, menghargai kritik dan saran dari viewer. Sadar nggak sadar, viewer itu sebagai penikmat sekaligus sebagai kritikus dari hasil karya kita. Kalau misalkan karya kita itu nggak menarik bagi viewer, otomatis mereka mengkritik dong. Dan cara, videomu kurang menarik. Nah, kita sebagai kreator, siapa tahu kritik dari viewer itu bisa mempengaruhi kualitas video kita agar lebih baik ke depannya. Jadi viewer kita bisa naik gitu. Next. Ya, YouTube itu punya algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu sebuah standar jadwal atau kualitas, bukan kualitasnya, selebihnya kayak algoritma. Ya, algoritma itu kayak kayak jadwal aktifnya YouTube itu seperti apa, jadwal viewernya itu aktif seperti apa. Jadi selain memperhatikan konten, kita juga harus memperhatikan algoritma. Misalkan algoritmanya jam tayang, misalkan katakanlah jam tayangnya, prime time-nya itu biasanya pukul 9 pagi, 12 siang, 4 sore, dan kalau malam itu jam 6 sampai jam 7. Itu adalah waktu di mana audiens sering menghabiskan waktu untuk bersosial media, salah satunya YouTube. Next. Nah, yang berikutnya yaitu hashtag yang nggak sesuai. Ya, katakan saja kita bikin video itu tentang konten masak-masak, tapi hashtagnya itu hashtag video tentang otomotif ya. Di situ pasti dari hashtag aja sudah tidak nyambung. Gimana kita bisa dapat viewer dari konten masak-masak? Otomatis ya view-nya tidak naik. Next. Nah, judul dan thumbnail YouTube kurang menarik. Di sini pasti pernah dengar yang namanya clickbait dari thumbnail. Ya, clickbait itu adalah salah satu trik dari kreator untuk menaikkan viewer dengan cara yaitu tadi bikin thumbnail yang menarik. Misalkan konten kita tentang prank, supaya menarik viewer yang banyak. Ya gimana caranya kreator itu membuat tampilan atau thumbnail itu yang menarik. Misalnya, waduh pranknya ini, waduh orang ini sampai pingsan, katakanlah gitu. Wah, itu pasti orang menarik. Kenapa ini kok bisa sampai pingsan? Akhirnya ya mau nggak mau dipencet, dilihat, ngeplay kan, akhirnya nambah viewer.
Ya, Oke. saya pikir next. selesai Dustin. Yang penting Iya. kamu sudah presentasi bukan secara konten ya. Mungkin kelompok lain mau menanggapin, langsung aja saya gabung. Mungkin secara konten maupun secara skill presentasinya, monggo kelompok lain mau menanggapin presentasinya kelompok 5 atau Dustin. Monggo. Eli, silakan Eli. Jelas Pak, jelas. Ya, Jelas Pak, oke. Ya. cukup jelas. Cukup jelas presentasi yang dilakukan Dustin menurut Eli. Wah, oke. Yang lain mungkin? Yang lain? Silakan Angela. Udah sangat bagus Pak, karena kayak menarik penonton buat fokus ke Dustinnya. Oke. Ya. Terima kasih Angela. Yang lain? Kalau nggak ada mungkin masukan dari saya, tapi saya menarik ini. Maksudnya saya tertarik kok dari 3 presentasi hari ini kok 2 YouTube ini. Tadi kalau nggak salah dari Angela ya, kemudian sekarang dari Dustin. Ini saya mau tanya, kenapa kok kalian mengangkat ini? Apa kalian memang YouTuber atau kalian memang punya channel YouTube, Dustin? Kebetulan sesuai topik Pak, jadi mungkin saya ambil yang ini karena ini sebagai momok problematika umum Tapi kreator. kamu sendiri punya channel? Dulu Pak, Dulu. Sekarang? nggak aktif. Nggak aktif. Karena Kalau kuliah. Angela, tadi Angela kamu juga tentang YouTube ya? Bukan Pak, saya yang digital literasi. Oh iya sih. Yang satu tadi siapa ya? Rena, kamu tadi kayaknya YouTube ya? Kamu juga punya YouTube channel? Punya channel? Tidak, Pak. Terus kenapa kamu mengangkat tentang YouTube? Rena? Dengar suara saya, Rena? Ya, karena teman-teman diskusinya itu, Pak. Oh, Udah milih ada tema. temenmu yang punya channel? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, oke. Ya, nggak apa-apa, berarti masalah konten. Tapi seperti yang saya sampaikan kalau nggak salah di pertemuan kedua dan ketiga kalau nggak salah ya, pokoknya ketika presentasi, waktu kita kuliah online itu kalau nggak salah, presentasilah apa yang kalian kuasai, ya, apa yang kalian tahu gitu ya. Kenapa? Kalian akan rasa lebih menjiwai dan kalian lebih enak karena itu nggak hanya sekedar kalian tahu, tapi kalian juga lakukan itu ya. Jadi kalau misalnya Yusuf tolong jelaskan tentang pecinta alam gitu, ini kan ada Gunung Semeru, ini bagaimana kalau kita harus menolong kayak gitu. Nah, saya tidak, kalau misalnya disuruh dipaksa mungkin bisa, saya riset macam-macam bisa, tetapi saya mungkin paling enak kalau memang ada kesempatan saya bilang saya tidak punya ahli, punya kemampuan seperti itu, karena saya tidak punya pengetahuan tentang itu. Nah, kalau memang dipaksakan saya bisa aja sih gitu. Tapi memang paling enak adalah apa yang kita kuasai ya, yang berkaitan dengan materi. Kemudian tentang Dustin. Secara all Dustin sudah enak, saya lihat sudah enjoy ya, penjelasannya mantap, nggak terlalu cepat ya, dan PowerPoint-nya memang poin-poin, tapi si Dustin sudah menjelaskan. Tapi mungkin ada yang kurang tadi itu ya. Jadi sekali lagi di awal-awal presentasi, gampangnya kayak YouTube tadi itu yang sudah dijelaskan. Ini supaya mereka mau ngeklik, kita harus menjelaskan manfaat ya. Manfaat mereka mendengarkan presentasi saya gampangnya. Ya ini harus dijelaskan di awal supaya mereka mau next atau tidak gitu. Ya itu harus dijelaskan. Ya tadi saya lihat belum sampai situ sudah masuk. Jadi di pendahuluan ini penting karena di situ gampangnya kita bikin namanya lead ya. Kalau kita belajar nanti di jurnalistik ya, itu ada namanya lead. Lead itu adalah alinea pertama setelah judul ya. Ya itu yang kemudian kemungkinan bisa kalau di dalam berita online itu yang kemudian kita klik atau tidak. Ini yang tadi masih belum saya lihat termasuk di Dustin. Padahal Dustin sudah setelah itu bagus, tapi di awalnya ini mungkin kelupaan. Ya, atau mungkin kaitannya di PowerPoint-nya yang mungkin tidak ditambahkan, tapi memang bisa jadi
karena tugas kalian hanya memperbaiki PowerPoint yang sudah eksis. Ya, pernah eksis kemudian dijadi lebih baik. Jadi di situ kita harus menjelaskan manfaat ya, atau kalau misalnya bukan manfaat, solusi. Kita punya masalah disampaikan, Bapak Ibu mungkin selama ini mengalami masalah seperti ini ya, penghasilan tetap tapi kemudian pengeluaran banyak ya, diminta orang tua begini, diminta anak ini, uangnya wah seperti ini ada cara bagaimana kita meningkatkan penghasilan. Wah ini cocok, wah itu di awal seperti itu. Nah, atau gini, Bapak Ibu Mas Mbak, mungkin selama ini Bapak Ibu stres dengan channel yang dibikin ya, udah upload tapi kok tidak bertambah view-nya gitu. Ini adalah sesuatu yang wajar, tapi kita punya solusinya. Jadi jangan kemana-mana kampanye. Gitu. Mari kita akan ikutin lah. Seperti itu sebenarnya ya. Jadi di awal itu harus diberi itu yang belum. Oke, saya pikir oke ya. Kita lanjut kelompok 6. Silakan kelompok 6, yaitu Ferry, Rafli, Rangga, dan Daniel dan Irfan. Silakan presentasi. Ya Pak. Yes. Saya ingin itu Pak, present Pak. Yes, monggo. Tentang YouTube juga, Rafli? Oh bukan Pak, agak sedikit, enggak sedikit Pak, ini berbeda, cuman tetap ada hubungannya sama dengan teknologi Pak. Wow. Baik, Ini saya buka ya Pak. Ya, oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu slideshow ya? Tekan F5. Iya Pak, sebentar. Nanti saya slideshow setelah saya bandingkan nanti. Yes. Ya. Selamat pagi Bapak Yusuf dan teman-teman. Jadi di sini saya Rafli Iqbal Maulana akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi begini, saya akan jelaskan mulai dari apa yang kami ubah dan kenapa kami ubah. Jadi saya akan tunjukkan dulu. Nah, ini adalah PPT yang sebelum kami ubah menjadi PPT yang sekarang. Yang kurang dari PPT ini adalah gambarnya yang menurut kami kurang HD karena memang dibuatnya di 23 September 2014. Jadi wajar saja kalau memang elemen yang dipakai dan gambar yang digunakan kurang HD begitu. Jadi kami ubah menjadi seperti ini. Sebentar saya slideshow supaya lebih enak. Ini ya, dilihat dari font dan juga pemilihan gambar juga kami sudah sesuaikan dengan konten yang berhubungan dengan media. Seperti itu. Jadi baik, saya akan mulai masuk ke dalam materi. Jadi yang akan saya bahas adalah perencanaan dan monitoring media. Di judul sendiri mungkin kita beranggapan bahwa apa sih perencanaan media itu? Apa pentingnya perencanaan media? Nah, perencanaan media itu penting ya teman-teman. Kalau misalkan kita kelak akan membuat suatu brand kita sendiri atau kita akan memasarkan brand orang ya teman-teman. Jadi definisi dari perencanaan media sendiri itu adalah salah satu tugas dari agensi media untuk menentukan kombinasi platform media komunikasi apa saja yang akan digunakan klien untuk mencapai tujuan marketing campaign. Adapun beberapa pertanyaan untuk perencanaan media. Salah satunya adalah berapa jumlah audien yang akan dijangkau dan siapa audien yang akan kita sasar ya gitu teman-teman. Nah, jadi ada beberapa konten yang memang harus kita perbaiki atau kita rencanakan. Seperti merek, insight, ide-ide, implementasi, dan konsumen. Tujuannya di sini sangat jelas untuk merancang dan menghasilkan sebuah hubungan yang efektif untuk menumbuhkan awareness dari brand klien. Jadi di sini peran kita
misalkan kita akan menjadi sebuah perusahaan untuk perencanaan media. Jadi kita itu tugasnya adalah untuk meng-branding sebuah brand dari klien kita agar terjual dengan banyak, maksudnya akan tercapai di klien yang memang membutuhkan brand tersebut, begitu teman-teman. Ya, di sini saya akan jelaskan mulai dari insight sampai dengan implementasi. Ya, insight adalah ditunjukkan untuk siapa dan kapan untuk menentukan segmen pasar yang paling tepat dari target audiens yang dituju. Lalu ada ide-ide bagaimana dan di mana. Perencanaan media bisa dibuat dengan tepat untuk menjangkau target audiens segmen pasar yang diinginkan. Lalu ada implementasi. Berapa budget yang dibutuhkan? Perencanaan media dibuat di atas budget yang memungkinkan, yang akan dimonitor dan direview sesuai tujuan bisnis. Ya, oke, Iqbal, terima kasih. Baik. Ya, kita nggak belajar tentang perencanaan media, tapi belajar yang public speakingnya. Oke, mungkin saya beri kesempatan kelompok lain, mungkin mau menanggapi apa yang disampaikan kelompok 5. Kelompok berapa ini Iqbal ini? Kelompok 6 ya. Kelompok 6, Iqbal. Monggo silakan mau menanggapi baik secara konten maupun secara presentasi. Monggo silakan. Yes, monggo. Monggo Dustin. Keren Pak, ditunjukkan juga PPT yang yang dikoreksi. Yes. Jadi tahu oh kekurangannya itu ini, kekurangannya itu bener Pak. Wah, bener bagus. Keren. Makasih Dustin. Yang lain mungkin mau menyampaikan? Ya, kalau nggak ada mungkin masukan dari saya. Saya lihat Iqbal sampai detik ini paling baik ya presentasinya. Saya lihat enjoy, nggak terburu-buru, dan penjelasannya memang benar-benar bagus. Cuma sekali lagi di depan itu yang kurang dijelaskan apa manfaatnya ya. Tadi memang itu perencanaan, tapi sebenarnya dalam kasus apa ya butuh perencanaan media ya. Jadi mungkin dijelaskan persoalannya. Misalnya begini, kalau misalnya tadi berkaitan dengan merek ya, kalau sebenarnya media planning ini lebih tepat untuk strategi kampanye periklanan. Kebetulan saya ngajar semester ini manajemen periklanan untuk semester berapa ini kelas kalian ya, cutting-nya. Itu ada mata kuliah namanya perencanaan media, memang media planning ya. Jadi kita mulai misalnya contoh kalau disangkut pautkan bukan iklan, tadi Rafli bilang ke Mara brand. Misal gini, Bapak Ibu selama ini misalnya ya perusahaannya tetap gitu-gitu aja, punya brand tapi nggak berkembang. Nah, padahal sudah mengeluarkan uang untuk melakukan promosi dan macam-macam, tapi kok nggak pas. Bisa jadi itu kesalahannya adalah tidak pas media yang dipakai. Maka di sini kita perlunya namanya media planning, perencanaan media yang pas. Karena kalau kita menyampaikan informasi bukan pada media yang tepat, maka yang mendengar, yang menerima informasi itu bukan orang yang tepat sesuai dengan segmen kita. Oke, sekarang kita masuk di dalam perencanaan media. Perencanaan media itu apa? Nah, itu. Ya, jadi sesuatu di depan itu harus dijelaskan tentang apa manfaat. Jadi mereka itu gampangannya kalau kita nanti belajar iklan, ada attention, ada interest ya. Yang kedua, setelah attention kita sudah memberi perhatian, mendapat informasi, maka kita tunjukkan apa manfaat. Kalau enggak kemudian bisa lompat ya. Oke, berikutnya kelompok 7. Saya beri waktu 5 menit. Kelompok 7 ada Fitrah, ada Ramadhani, ada Afan, ada Torik, ada Krisanti. Monggo silakan. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Yes, monggo, bagus sekali, silakan. Siap-siap kelompok 8 setelah kelompok 7. Ya, ada Eli, ada Rizky, ada Gilang, ada Rehan, ada Rehan juga pakai E, yang satu pakai Raihan. Monggo silakan, Krisanti. Kelompok 9, siap-siap ya. Terakhir adalah kelompok 9, kelompok terakhir.
Setelah ini siap-siap ya kelompok 9. Setelah ini kelompok 8. Terakhir adalah kelompok 9. Masih ada 2 kelompok lagi. Monggo Krisanti. Sudah terlihat ya, Pak? Yes, sudah terlihat. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Yusuf. Di sini saya Krisanti Anggi Utami, perwakilan dari kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yakni mengenai temanya itu bagaimana sih kita bisa mendapatkan uang melalui internet. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu bagaimana cara mendapatkan uang melalui affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing itu? Affiliate marketing itu sebuah masuk ke dalam e-marketing ya. E-marketing sendiri itu artinya adalah sebuah intermarketing atau usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk yang dilakukan lewat internet. Karena sekarang itu zamannya digital ya, jadi sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan di bidang internet. Nah, kemudian teknik e-marketing sendiri itu seperti apa? Yaitu yang pertama situsnya itu interaktif. Jadi di sini itu situs interaktif dimaksudnya itu situsnya bisa menjangkau semua kalangan ya gitu. Terus kemudian periklanannya menggunakan spanduk elektronik kayak seperti poster-poster atau iklan seperti itu. Kemudian surat elektroniknya tidak bersifat memaksa. Di sini artinya tidak ada paksaan untuk dalam segi pemasarannya begitu. Kemudian registrasinya pada mesin dan layanan direktori. Jadi dalam peregistrasian itu dilakukan menggunakan mesin layanan gitu. Kemudian spam di sini bermaksudnya itu apa yang diberitahukan itu banyak gitu. Kemudian affiliate marketing sendiri itu apa sih? Yaitu kita tuh merupakan sebuah program ya. Affiliate marketing itu merupakan sebuah program penjualan suatu produk atau jasa dari seorang merchant. Merchant sendiri itu apa sih? Merchant itu merupakan pengusaha atau orang yang memiliki suatu produk atau jasa. Nah, itu kita tuh menjualkan suatu produk atau jasa dari pihak tersebut gitu. Nah, terus bagaimana cara kerja dari affiliate marketing ini? Yang pertama, kita tuh daftar program affiliate marketingnya dulu. Kemudian nanti kita mendapatkan link atau kode referral. Nah, setelah kita mendapatkan link, kemudian link itu tuh kita sebarkan melalui sosmed ataupun blog ataupun web. Nah, setelah itu jika ada seseorang yang mengklik kode referral atau link ini, nah nanti itu linknya kan akan mengarahkan ke situs penjualan yang kita buat. Nah, kemudian setelah itu transaksi tercatat kan melalui link referral. Nah, itu akan dikonfirmasi oleh penjualnya. Kemudian kamu akan mendapatkan komisi yang akan dicairkan ke rekening. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh affiliate marketing yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada hosting seperti Niaga Hoster, terus kemudian Exabytes. Kemudian ada online travel agents seperti tiket.com, booking.com, Agoda, Pergi-Pergi, Traveloka, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada aplikasi seperti Bibit, Shopee. Oke, Krisanti, cukup saya pikir presentasimu. Mungkin kelompok lain mau menanggapin kelompoknya Krisanti ini, yakni kelompok 7. Kalau nggak ada, saya mungkin memberikan komentar. Krisanti sudah bagus ya, nggak terburu-buru presentasinya juga. Saya lihat tadi mungkin meskipun nggak terlalu cukup panjang lebar, tapi kayaknya tadi awalnya juga menjelaskan kenapa pentingnya affiliate marketing ya. Tapi mungkin pertanyaan saya mungkin kenapa kamu mengangkat kasus ini? Apakah ada yang di antara anggotamu yang memang ikutan affiliate marketing? Enggak Pak, itu kan karena itu sesuai topik yang Bapak berikan waktu belajar mandiri itu. Kemudian kami cari PowerPoint-nya dan nemunya ini. Yes. Gitu.
Ya, oke. Terima kasih kelompok 7. Sekarang kita lanjutkan kelompok 8. Saya beri waktu 5 menit untuk presentasi. Ada Eli. Tadi saya lihat, oh, Eli ini kelompok 8 tidak mengumpulkan tugas, langsung kelompok 9. Kelompok 9. Oh, kelompok 9 juga tidak mengumpulkan tugas. Oke. Jadi kita sudahi presentasi atau perkuliahan pagi ini, ya. Kita belajar tentang debat, ya. Jadi kita kadang presentasi itu berkait ada mungkin sanggah dari yang lain. Di sini kita berusaha bagaimana cara melakukan debat yang baik, ya. Intinya sebenarnya kalau kita mau debat itu sanggahlah dengan konten, ya. Jangan berlainan dengan itu, apalagi kemudian menyangkut pautkan dengan pribadinya itu kadang-kadang malah menyakitkan. Dan kemudian berikutnya adalah kita fokus pada topik, ya, jangan berlanjut dengan topik yang lain. Kalau kayak gitu nanti akan terjadi debat kusir. Oke, mungkin sebelum saya akhirin, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bagi teman yang presensinya kurang, monggo jabri ke saya. Ya, nanti saya akan jelaskan terkait itu, dan insya Allah mungkin pertemuan ke-13 ya berarti ya, untuk minggu depan kita mungkin belajar mandiri, ya. Belajar mandiri yaitu berkaitan dengan humor tadi. Mungkin kalian saya minta bikin presentasi yang kalian sisipkan humor, ya. Presentasi ada humor ini menyenangkan, ya, bikin happy dan orang senang dengan presentasi yang diberi bumbu humor, ya. Bukan berarti humor semua. Kalau humor semua berarti bukan presentasi, itu lawakan stand up comedy. Oke, kita akhirin pertemuan pagi ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.